Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar semuanya. Kembali lagi di podcast Suara Masa Lalu. Tempatnya kita berbicara dengan seru, santai, dan yang pastinya penuh makna. Kenalin, aku Marvel. Dan hari ini aku nggak sendirian. Di sini aku ditemani oleh dua teman-temanku. Hai, perkenalkan nama saya Septa. Dan aku Faiz yang bikin obrolan cara kali ini nggak cuma-cuma serius, tapi juga seru dan hidup. Nah, mantap. Jadi buat kalian yang lagi di rumah, di jalan atau lagi rebahan, siap-siap dengerin kisah heroik Berpalakan Ambarawa. Oke, kita mulai dari awal dulu ya, Septa. Jadi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi terjadinya pertempuran Palakan Ambarawa itu? Jadi gini Marvel, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, keadaan negara masih belum stabil. Namun pasukan sekutu itu datang ke Indonesia dengan alasan untuk melucuti senjata dari tentara Jepang. Tapi ternyata dari mereka bawa pasukan Belanda atau Nisa yang pengen balik jajah Indonesia ya. Betul banget Faiz, di daerah Semarang dan Ambarawa mereka mulai bertindak semena-mena, membebaskan tahanan Belanda dan bahkan melengkapi senjata mereka. Waduh, jelas aja rakyat kita merebusnya ya. Kita pada merdeka tapi udah mau dijajah lagi. Ya gimana? Yap, akhirnya rakyat dan pejuang bersatu untuk melawan sekutu di Ambarawa. Dari sinilah perang Ambarawa dimulai. Jadi bisa dibilang Palakan Ambarawa itu semacam ujian pertama buat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setuju banget sih aku. Dan yang bikin seru, nanti bakal ada kisah luar biasa. Dan bosnya yang ikut turun langsung memimpin perang ini. Jadi nah, Septa bisa ceritain nggak bagaimana terjadinya pertempuran itu? Pertempuran besar dimulai pada tanggal 20 November 1945. Pasukan Indonesia waktu itu dipimpin oleh Letkol Isdiman, tapi sayangnya beliau gugur saat sedang menolong rakyat yang diserang sekutu. Sedih banget ya, tapi dari situ muncul tokoh-tokoh legendaris kita. Kolonel Sudirman, bener nggak? Ya benar banget Faiz. Setelah Letkol Isman gugur, Kolonel Sudirman turun tangan langsung memimpin pasukan. Beliau dikenal punya strategi yang jenius tapi sederhana. Strategi itu supin uang kan? Yang artinya menjepit musuh dari dua sisi sering kita juga. Yap, pasukan Indonesia menyerang dari kiri dan kanan sehingga pasukan sekutu tertangkap di tengah. Strategi luar biasa. Berarti pasukan kita kayak udang ya, tapi udang yang ditangguh, bukan udang yang digoreng. Iya, udang nasionalis tapi serius nih. Pertempuran itu berlangsung 4 hari dari 12 sampai 15 Desember tahun 1945 dan akhirnya sekutu berhasil diusir dari Ambarawa. Bener banget, dari kemenangan itu kemudian diperingati setiap tanggal 15 Desember sebagai hari Infanteri Nasional. Wah, keren. Jadi selain sejarahnya hebat dan peristiwanya ini juga lahir hari besar militer Indonesia. Betul. Dan disinilah kita bisa lihat semangat luar biasa dari rakyat dan negara Indonesia waktu itu. Semua bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru berusia beberapa bulan. Jadi sekarang kita masuk ke bagian yang paling isi, makna dan pelajaran dari Palakan Ambarawa. Menurut kalian berdua, apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, Septa dan Faiz? Buat aku yang paling kuat adalah semangat persatuan. Rakyat, petani, dan tentara semua bergerak bersama tanpa
pangkat atau status. Kalau aku sih lihatnya dari sisi kepemimpinan Kolonel Sudirman. Contohnya pemimpin sejati, sederhana, berarti dia selalu di tengah-tengah pasukan bukan di belakang. Wah, keren banget ya. Dan buat aku pribadi sih, Kepala Gana Barawa itu mengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hadiah, tapi hasil perjuangan rakyat Indonesia. Setuju, karena perjuangan mempertahankan kemerdekaan justru lebih sulit daripada meraihnya. Dan meskipun sekarang kita nggak lagi angkat senjata, semangat kita tetap bisa kita teruskan lewat belajar berkarya dan cinta dan air. Oke guys, sebelum kita tutup, gue punya pertanyaan random nih buat Pak sama Septa. Bayangin kalau kalian di posisi kredit itu di tahun 1945 dan ikut perang di Kepala Gana Barawa, kira-kira apa yang bakal kalian lakuin itu di sana? Wah, kalau aku jujur ya bro ya, aku pasti jadi bagian logistik aja deh. Terus makanan, berjuang, kayak bro ini nasi bungkusnya, tapi jangan lupa ya di tengah medan perang ya. Wah, kalau aku beda nih. Aku pengen jadi pengatur strategi kayak koloni Sudirman. Bikin taktik, gambar peta, dan terus bilang pasukan kiri maju, pasukan kanan jepit. Pokoknya aku bakal jadi dalang atau otak dari balik kemenangan tersebut. Wah, mantap banget ya. Tapi aku yakin aku yang di sana aku bakal ngelawak biar semangat pasukannya nggak drop. Kaget kayak bro, tenang, peluru itu cuma dapat tapi agak nggak lebih cepat dari harapan kita. Gila, bisa-bisanya kita tersebut takut bukan karena takut nembak, tapi karena gak tahan dengerin fokus kamu bro. Pais. Tapi serius, kalau kita beneran hidup di zaman mereka, kita pasti ngerasa banget gimana susahnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut. Bener banget, untung kita sekarang tinggal menikmati hasil perjuangan mereka. Tapi tetap saja sih, tugas kita adalah terusin semangat juang di masa sekarang. Ya, let's go. Wah, obrolan ini benar-benar seru ya. Di Kepala Gana Barawa kita belajar tentang persatuan, keberanian, dan cinta tanah air. Ya, secara harus mempertahankan. Karena di balik setiap peristiwa selalu ada nilai-nilai yang tersembunyi. Dan kalau kalian suka sejarah, jangan cuma dihafal, pahami maknanya biar kita bisa meneruskan semangat para pahlawan. Setuju banget. Jadi terima kasih buat Septa dan Faris yang udah sharing bareng aku hari ini. Dan buat kalian semua yang dengerin, jangan lupa stay tune di podcast Suara di Masa Lalu episode berikutnya. Oke, bye.